Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Open Learning dan pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara agar suatu page itu terbuka dan tertutup dalam kurun waktu tertentu. Nah, hal ini bisa digunakan untuk deadline atau batas waktu pengumpulan ujian. Jadi misalnya ujian dimulai jam 10 dan hanya bisa dikumpulkan dari jam 10 sampai jam 12 di tanggal tertentu. Nah, nanti bisa diatur melalui apa yang akan kita pelajari sama-sama pada video kali ini. Nah, tadi sudah dibuat page untuk portal submisi. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Nah, tadi sudah dibuat modul set berupa ujian tengah semester. Kita klik di sini ujian tengah semester. Nah, di sini adalah tempat tadi untuk mengupload daripada hasil UTS atau hasil ujian mahasiswa. Nah, di sini sudah saya beri gambar supaya mudah mengidentifikasi. Sebenarnya tidak wajib, tapi untuk estetika maka lebih baik dikasih saja tidak apa-apa. Untuk menambah gambar, simple, tinggal pilih edit page. Kemudian pilih change di sebelah sini, kita klik change. Nah, nanti kita akan masuk ke my dokumen ke dokumen. Kemudian kita akan pilih gambar yang digunakan. Misalnya saya akan menggunakan gambar yang ini, ya, gambarnya seperti ujian seperti itu. Kemudian saya klik open. Nah, nanti tunggu sampai terupload. Nah, ini sudah terupload. Kemudian kalau sudah kita bisa save and close. Nah, nanti akan pindah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengatur waktunya? Kita menuju ke Administer Student sebelah sini. Kita klik Administer Student, kemudian pilih Timeline ya. Untuk pengaturan waktu kita pilih Timeline. Kita klik. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini seharusnya tidak menggunakan OpenMOC, tapi menggunakan kita klik di sini menggunakan schedule ya. Dan mungkin beberapa mata kuliah sudah dalam bentuk schedule. Nah, tapi ini bagi yang belum saya akan tunjukkan caranya. Bagi yang sudah bisa langsung skip beberapa detik atau beberapa menit setelah ini. Nah, ini kalau misalnya masih dalam OpenMOC, kita klik dan pilih schedule. Tapi sebelumnya dipastikan bahwa start date-nya ini sudah diisi seperti itu ya. Kalau di sini sesuai dengan arahan dari kampus saya adalah pada tanggal mulai kuliah itu tanggal 7 September seperti itu ya. Karena ada yang belum disetting, kalau ini belum disetting maka ketika pilih schedule tidak akan bisa, diminta untuk setting terlebih dahulu. Dan karena saya sudah setting, maka ketika saya klik ini kemudian pilih schedule, nah itu bisa ya. Nanti akan terbuka kelas schedule seperti ini. Dan untuk sebelah sini diabaikan saja, tidak perlu untuk dicentang. Kemudian kita ke bawah. Nah, kemungkinan besar ketika pertama kali maka modul ujian tengah semester akan berada di sebelah kiri ini seperti itu. Nah, kalau untuk hal semacam ini kita akan mengatur agar bisa diakses tanggal berapa dan waktunya kapan. Kita klik terlebih dahulu, kita klik, kemudian kita pilih klik sebelah sini di tanggal, kita klik tanggal. Nah, kemudian kita pilih tanggal ujian itu kapan. Misalnya di sini saya ibaratkan, saya misalkan 4 November gitu ya, 4 November. Kemudian bisa diakses mulai jam 10 begitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya di awal-awal biasanya 000, nah ini bisa kita tambahkan sampai 10. Nah, ini perlu diperhatikan juga di sini harus dalam kondisi AM ya, pagi ya. Kalau ini PM berarti jam 10 malam. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian dipilih save. Klik save. Nah, nanti dia akan otomatis tergeser kalau kita klik.
Nah, ujian tengah semester ini akan berada pada tanggal 4 November ya. Ini tanggal 4 hari Rabu ya, hari Rabu 4 November. Nah, kemudian kita akan mengatur kapan mata kuliah mahasiswa bisa mengumpulkan mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, pertama ini ada deadline. Kita akan mengatur deadline. Jadi tadi scroll ke bawah, kemudian kita pilih di sini. Kita pilih page tempat mahasiswa untuk mengumpulkan tugas tadi. Nah, page-nya apa gitu ya. Tadi kalau tidak salah gambarnya adalah berwarna seperti checklist warna putih begitu ya. Nah, ada dua cara. Bisa dipilih di sebelah sini. Kita klik sebelah sini. Ya, di browse image kita klik. Nah, kemudian cari. Nah, ini UTS ya. Tadi UTS gambarnya adalah ini. Nah, kenapa tadi saya sarankan untuk menggunakan gambar supaya mudah mengidentifikasi. Karena kalau tidak ada gambar, ya hanya ini, gambarnya seperti ini. Nah, ini kan tidak terlalu identifikatif gitu ya. Nah, sehingga saya beri gambar ini gitu ya. Kemudian saya klik ini UTS-nya, kita klik. Nah, kemudian akan masuk di sebelah sini. Nah, kita akan cek apakah benar ini page di mana mahasiswa akan mengumpulkan tugas atau ujiannya. Kita klik terlebih dahulu. Ya, ternyata benar ya. Oke, ya benar ya. Kemudian kita back. Oke, nah tadi harus dicek ulang ternyata ya. Kita browse page lagi. Kemudian kita pilih UTS ya. Tadi UTS sebelah mana? Oh ya, klik UTS. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengatur due date. Due date ini adalah deadline gitu ya. Karena ujian adalah disepakati 4 November jam 10 sampai jam 12, maka deadline-nya adalah 4 November jam 12 siang. Saya akan klik di sebelah sini ya, saya akan klik sebelah sini, kita klik. Kemudian pilih 4 November, 4 November. Kemudian di sini ada pilihan jam. Kita klik jam 12. Jam 12. Oh, ini saya klik saja jam 12 0 klik 0. Nah, di sini masih PM ya, masih PM. Saya akan ganti jadi AM. Saya delete kemudian AM. Enter. Oke. Wah, masih PM. Oke, kalau masih PM berarti kita bisa klik di sini kemudian kita pilih oke, atau mungkin gini saja. Oke, saya klik ulang. Ini supaya jam oke. Oh iya 12 PM maksudnya ya. Karena kalau PM 12 PM itu artinya 12 siang. Oh ya, benar-benar maaf. Oke, ini tanggalnya mundur sehari, saya klik lagi. Kemudian saya pilih tanggal ini. Klik. Saya klik 4 November. Oke, kita pastikan lagi 4 November jam 12 siang. Oke, kalau sudah benar, kita tinggal klik di bebas. Saya akan klik di sini untuk menghilangkan tanggalnya ini. Klik. Nah, ini adalah deadline. Jadi mahasiswa kita beri deadline jam 12 siang. Nah, apakah kalau kita hanya setting ini, maka setelah deadline mahasiswa itu masih bisa mengumpulkan tugasnya atau mengumpulkan ujiannya. Tapi nanti akan ada tulisan late. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin setelah deadline tidak bisa mengumpulkan, maka kita bisa pilih di sebelah sini. Ya, di sini ada access time. Kita hilangkan checklistnya, klik checklist. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memberikan kapan mahasiswa itu bisa mengumpulkan mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Nah, di sini adalah mulai dari jam 4 tanggal 4 November jam 10 pagi sampai deadline-nya. Deadline-nya kapan? Nah, ini tadi ya, 4 November jam 12 siang. Berarti kita klik di sini, maka kita pilih 4 November, kemudian kita pilih jamnya. Jamnya adalah jam 12 PM ya. Kita klik sebelah sini.
Daripada kita satu-satu klik kelamaan gitu ya. Kita klik saja di sini. Kita pilih angka 12. Kemudian kita pilih klik ini 0. Kita klik ini 0. Kemudian kalau sudah selesai, kita pastikan lagi 4 November 12 siang. Kita klik di sembarang, misalnya saya klik di sini untuk menghilangkan jam ini, kita klik. Nah berarti di sini kalau kita artikan ya, bahwasannya page UTS di mana di sini adalah tempat mahasiswa bisa mendownload soal dan juga mengupload hasil pekerjaannya, itu memiliki deadline 4 November jam 12 siang. Yang mana mahasiswa itu bisa mengumpulkan dari tanggal 4 tanggal 4 November jam 10 pagi sampai 4 November jam 12 siang. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mengumpulkan tanggal 4 November jam 12 siang lebih 5 menit, maka dia tidak akan bisa karena tempat pengumpulannya ketika diklik tidak akan terbuka. Ada lambang silangnya seperti itu. Ya. Ya, lambangnya seperti ini kalau akan saya tunjukkan materi diklik di sini. Nah, nanti akan ada lambang seperti ini yang kalau dari mahasiswa ini tidak bisa diklik gitu ya. Jadi mahasiswa atau peserta didik tidak akan bisa klik. Tapi kalau dari perspektif pengajar, dosen atau guru ya yang memiliki administrator ini masih bisa diklik gitu ya. Kita kalau diklik masih bisa terbuka. Tapi kalau mahasiswa atau peserta didik ketika diklik tidak akan pernah bisa. Nah, kemudian jangan lupa untuk di-online-kan ya. Nah, cara meng-online-kan bagaimana? Kita pilih ke course setup, kemudian general, kemudian course statusnya kita tarik menjadi online gitu ya, supaya mahasiswa juga bisa mengakses karena kalau masih offline tentu tidak bisa masuk gitu ya. Tapi sepertinya kalau sudah mengatur UTS seharusnya sudah ada kuliah dan seharusnya juga sudah online seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tutorial dari saya untuk kali ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.